Jadi merasa seperti ada yang lain. Gitu Ada, ya? saya seperti hidup dua. Ada dua kepribadian, dua jiwa. Dua kepribadian bukan hal tomboy ya? Dulunya memang bisa dibilang tomboy, tapi enggak, ini lain. Ini lain. Lain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di malam hari ini. Spesial, memang kita akan berbicarakan tentang hal-hal yang sifatnya mistis, sifatnya horor. Di sini tempatnya. Omongan Kupas Mistis. Om Kumis episode ketiga. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber ya. Dua narasumber, satu ini memang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang satunya juga selain ibu rumah tangga juga ikut gabung di salah satu konten kreator horor di Kota Tarakan, di Jelajah Dua Alam ya. Nah, kita coba kenal terlebih dahulu siapa mereka. Siapa tahu mungkin salah satu penonton yang ada saat ini menyaksikan video ini kenal dengan mereka. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Cantik ya teman-teman ya. Cantik. Tapi horornya nggak kelihatan sebenarnya dia nih. Gitu. Ya. Ini dengan Mbak siapa nih? Nanita. Mbak, Biasa dipanggil Ita, Mbak Ita. Mbak Ita ya, Mbak Ita. Mbak Ita asli Tarakan. Saya lahir di Tarakan. Orang tua orang Sulawesi. Orang tua asli Sulawesi. Sulawesi, saya lahirnya di Tarakan. Tapi domisilinya memang di Tarakan. Iya, domisilinya di Tarakan. Oke. Setiap hari apa kegiatan? Ibu rumah tangga biasa, kayak rumah tangga biasa. Jadi Mbak Ita ini salah satu ibu rumah tangga, tapi punya kebiasaan lain daripada yang lain gitu ya. Bukan manjat pohon kelapa, bukan. Tapi suka hal-hal yang bernuansa horor ya, atau hal yang sifatnya mistis. Dalam tanda petik dia bukan paranormal, bukan apa, atau para yang lain gitu kan. Nah, memang hobinya itu. Tapi nanti kita akan coba gali lebih dalam ya. Kita ke sebelahnya dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ade ya. Ini kedua kali ya Mbak Ade ada di studio ini, cuma memang di season yang berbeda ya. Kalau kemarin di Bincang Asik, kali ini ada di Om Kumis. Nah, memang dia agak berkumis nih. Ya, dia agak berkumis. Saya malah nggak berkumis. Nah, jadi Mbak Ade ini salah satu kemarin juga memang yang dikenal salah seorang wanita indigo yang ada di Tarakan. Langka itu. Makanya perlu dilestarikan. Ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan berbicara bukan di hal yang sifatnya lain-lain, tetap akan menggali seberapa apsik sih mereka dengan hal-hal yang sifatnya horor ya. Nah, kita coba ke Mbak Ita. Ini saya panggilnya Mbak Ita ya, Iya. biar lebih akrab. Kenapa suka yang horor? Kalau dibilang suka sih awalnya nggak suka banget, nggak suka. Intinya nggak suka seperti orang yang suka banget, enggak. Cuman memang ngalir gitu aja. Karena awalnya saya tuh seperti diajak main, seperti gitu aja. Jadi kesannya kok saya itu hidup kayak dua. Ada dua? Seperti ada dua nyata. Ada dua? Iya, diri saya tuh ada dua. Oh gitu? Jadi terpancing di situ, makin kesini, makin lama-lama makin suka. Jadi merasa seperti ada yang lain gitu. Ada, saya seperti hidup dua. Ada dua Kepribadian, dua jiwa. Dua kepribadian bukan hal tomboy ya?
Eh, dulunya memang bisa dibilang tomboy, tapi enggak, ini lain. Ini lain. Lain. Nah, tadi sempat mengungkapkan bahwa Bermain, berbicara. berbicara Dengan kadang berdua, dengan siapa? ya itu. Entah siapa, saya nggak tahu. Intinya saya berdua. Berdua. Iya, Itu terlihat, saya rasakan terdengar. jelas. Terdengar Itu sejak jelas. Umur berapa? Saya itu terasanya di kelas 1 SMP. Kelas 1 Kelas 1 SMP. SMP. Hmm. Itu udah punya kebiasaan seperti itu. Saya awalnya nggak tahu. Awal kelas 1 masuk SMP itu kok saya ini seperti ada yang ngajakin ngomong terus rame. Nggak taunya nggak ada. Cuman selalu aja yang ada yang ngajak Berarti bicara. nggak terlihat. Nggak terlihat jelas. Enggak. Tapi pernah yang terlihat. Kalau yang terlihat itu, saya pikir orang lain juga lihat. Ternyata enggak. Oh gitu. Contoh seperti saudara saya. Mm-mm. Saya ajak main, ternyata ada yang ngomongnya lagi yang lain. Saya pikir saudara saya, ternyata bukan. Seperti itu. Itu terjadinya mau siang, mau malam, Iya, dia enggak kenal waktu. nggak kenal waktu. Enggak kenal waktu. Puncaknya itu setelah saya hamil. Hamil ya. Hamil anak pertama. Mm-mm. Sudah mulai lama-lama semakin jelas. Apa yang terjadi pada saat itu? Banyak lah yang terjadi. Setelah saya hamil pertama, sampai melahirkan, banyak. Sampai melahirkan. Iya, itu Bisa sangat nggak jelas. diceritain salah satu kejadian? Kalau salah satu kejadian itu, saya hamil umur 4 bulan. Mm-mm. Saya seperti ada yang dampingi. Ada Kalau yang dampingi. saya jalan atau kemana, pasti ada yang dampingi dari Oh, gitu. belakang. Sosoknya perempuan. Perempuan. Sama mukanya sama, Mukanya sama. suaranya sama. Suaranya sama. Sama saya sama. Tapi nggak terlihat. Enggak terlihat, cuma saya rasa. Kalau umpamanya sosok itu ya mungkin dirasakan pada saat itu, dia berbicara seperti apa sih? Ya seperti kita bicara ini, kalau saya ngomong mau kemana sih kita nih, ya dia jawab juga, yuk kita ke sana. Padahal saya ibaratnya saya ngomong sendiri, padahal saya rasa ada yang ngomong sama saya, ada. Gitu. Ada. Apakah nggak ditanya atau kok aku seperti ini? Gitu. Hari-hari saya bertanya, kok Terus? apa saya gila, apa saya gimana. Kadang saya ngomong dalam hati saya ini waras apa enggak sih? Iya, sempat timbul pertanyaan itu. Iya jelas. Malah dia jawab, enggak, kamu udah. Hmm. Itu terdengar jelas di tengah saya. Apalagi kalau saya sendiri. Jadi pada saat sendiri, bicara sendiri. Bicara sendiri. Kadang suami saya, apa kamu gila? Apa kamu waras atau gimana? Enggak. Apa kamu nelpon? Enggak. Aku pikir mungkin ada yang nemenin saya. Ya udah saya nemenin. Gitu. Itu sejak berumah tangga. Yang lebih jelasnya itu makin kesini lebih jelas pas saat hamil sampai berumah tangga sekarang. Oh gitu. Dari berumah tangga hamil sampai sekarang. Kalau umur kecil tuh nggak terlalu. Apa sih sebenarnya yang membuat itu sampai terjadi seperti itu? Saya pun nggak tahu. Gitu ya? Iya, saya pun nggak tahu. Awalnya dari kecil itu umur dibilang kecil enggak sih, umur mas SMP lah, SMP kelas 1. Mungkin pernah ditanyain ke orang tua atau Kalau orang tua pernah ngomong kalau saya sama saudara saya pernah melihat sosok. apa ya? Dia berjubah tinggi, hitam. Jelasnya di rumah nenek dulu. Pada saat itu kakak saya nangis, tapi saya enggak. Itu yang terakhir saya ingat. Makin kesini saya tanya sama orang tua, ya kamu memang ada saudara. Saudara maksudnya nggak terlihat Iya. gitu. Dan ada juga saudara saya yang sudah meninggal.
saya sempat diobatin, masih mengikut sampai sekarang. Padahal kan kalau orang ini ya, teman-teman ya, yang namanya kalau sudah wafat atau meninggal, urusan makhluk itu dengan dunia udah selesai, putus. iya. Ya kan? Kok terjadi seperti itu? Ya nggak tahu juga. Ya, nah Padahal kan saya umurnya tepat kalau nggak salah berapa tahunan, 5 tahunan, adik saya meninggal kan ibaratnya saya sudah lupa hal seperti itu. Misalnya adik saya seperti apa. gitu. Iya, malah saya sering jelas kelihatan tuh perempuan, lihat perempuan. Anak-anak perempuan dan satu laki-laki. Satu Yang laki-laki. keseringan sih perempuan. Oh, seringan perempuan. Keseringan perempuan. Gitu ya. Malah seperti wujud saya bisa, sekadang saya juga iya. Kadang saya bercermin, serasa saya cantik sendiri lah. Seperti ada wah, pakai apa sih kayak gini? Aja yang ngajakin ngomong sering. Cuma saya lama-lama terbiasa. Kalau di cermin kelihatan nggak? Seperti dua wajah. Kalau saya lama-lama dua wajah. Oh, Jelas. berdua. Iya, tapi dia lebih cantik. Oh, dia Jelas lebih lebih cantik. cantik. Lebih cantik. lebih Iya, cantik. saya nggak iri sama dia. Oh enggak, karena merasa saya itulah juga diri saya. Oh gitu. Iya. Makanya saya bilang dia wajahnya sama, suaranya sama, Suaranya sama. malah kalau saya diajak ngomong lebih jelas. Dia ngomong, Oh gitu. nah dia lebih cantik. Cantik. Kalau saya berkaca lebih cantik. Oh, gitu. Nah, ini coba kita ke Bunda Ade ya, Ade Fani ya. Kita coba tanya apa sih yang terjadi sama Mbak Ita ini, gitu ya. Kira-kira gimana nih, Bunda Ade? Fenomena yang terjadi sama Bunda Mbak Ita ini apa? Seperti ada yang ngikut gitu. Hmm. Kan apa ya, setiap itu kan ada kayak ada yang nemenin gitu kan, ada orang yang punya kembaran yang tidak terlihat. Punya kembaran yang padahal kan kalau seorang ibu kan melahirkan kan satu. Iya. Iya. Tapi kan ada yang ya dari mana itu kan ada yang percaya kalau saat hamil itu terkadang ada yang kayak melayang ya. Oh gitu. Nah, kalau yang seperti sama Mbak Ita ini apa? Ya Apa? memang kemarin dia sih. Kembarannya dia. Oke. Terus seperti hal seperti itu nggak bisa dijauhin atau gimana? Ya nggak bisa lah. Kemana-mana pasti ikut ya. Pasti ikut. Iya. Apapun yang dilakukan. Iya. Bahkan terkadang kalau kita bicara tuh ada saatnya bukan kita. Iya. Iya yang bicara. Oh gitu. Oh, ibaratnya Tubuh kita tapi suara kita bukan. tapi kondisi Mbak Ita sadar kalau Iya, berbicara. kondisi Kadang sadar. Kadang kalau ibaratnya saya lagi emosi, Itu dikuasai. Dikuasain. ada yang ngelarang, Ada yang larang ya. ada yang ngelarang misalnya saya lagi emosi nih. Heeh. Ya ada yang memancing emosi saya nih, nyatin. Udah gini. Heeh. Kadang suami saya ngerasa, Heeh. kok kayak bukan kamu suara kamu kayak gini. Oh gitu. Mama respect lagi. Oh ya. Iya. Bahkan kadang wajah tuh terlihat, orang pasti melihat sepintas kan, oh ini bukan, kok tiba-tiba kayak ngeliat wajahnya kan. Ya, ini keanehan yang mungkin juga ada sebagian dari penonton kita mungkin juga punya pengalaman tentang hal ini. Jadi nanti teman-teman yang menonton video ini kalau punya pengalaman yang sama nanti silahkan sampaikan pendapatnya di komentar ya. Di komentar nanti kita akan coba pelajari komentarnya ini apa aja dan kita akan sharing di situ. Mudah-mudahan juga video ini bisa bermanfaat ya, bermanfaat. Mungkin ada hal yang selama ini terjadi dengan diri kita tidak bisa menjawabnya karena mungkin karena kita takut atau karena belum mengerti ini sebenarnya apa ya. Nah, kalau dikatakan kembaran seperti itu, berarti dia memang prosesnya dilahirkan dari ibu. Iya, cuman lahirnya itu lebih jauh, lebih duluan dari kita. Oh gitu. Iya, proses lahirnya juga tidak terlihat. Durasinya berapa jarak? Berapa lama? Kalau untuk itu sih berbeda-beda sih banyak. Kita nggak bisa memastikan, cuman yang jelas dia nggak, ibaratnya itu kayak masih roh gitu kan.
dibawa pasti di bawah 4 bulan itu masih kayak rokok. Oh gitu. Maksudnya dia memang sudah terlebih dahulu keluar. Kemudian nanti disusul kita sebagai bayi, gitu ya. Ya, ini tergantung kita lagi mau percaya apa tidak ya, mau percaya apa tidak. Tetapi bagi yang merasakan ya inilah kita fenomena, percaya. inilah fenomena ya. Ini Ya. fenomena yang memang apabila kita tidak bisa menjawabnya, kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Betul. Ya kan, karena disitulah bahwa kita bisa memahami Sang Pencipta itu menciptakan kita dengan begitu penuh keunikan, ya, begitu penuh rahasia, dan tidak semua rahasia itu bisa dibongkar oleh makhluk hidup ya teman-teman, manusia, tidak semua. Nah, apa kebiasaan yang hingga saat ini yang mungkin terkadang ini Mbak Ita nggak mau lakukan tapi terpaksa harus dilakukan? Kebiasaan saya tuh seperti ketawa sendiri. Saya sering ketawa sendiri. Kadang saya ngontrol, pas tahu sendiri. Ketawa sendiri. Ya jelas. Kadang saya tahu sendiri. Kadang saya merasa cantik sendiri. Bener-bener cantik. Cantik banget. Aku bilang, kadang kok aku kayak gini ya? Ya, gitu. Iya, jelas. Kadang saya nih lembut, tapi kalau sudah saya marah, udah lepas gitu aja. Kadang saya mau ngomong sesuka hatinya yang saya nggak tahu nih apa bahasanya, ya kadang nyeplos aja dari mulut. Kalau seperti ini, Bunda Ade ini bisa dikategorikan indigo? Bisa sih, Bang. Bisa. Iya. Karena kan dia bisa merasakan. Ya, merasakan. Kan nggak semua bisa Rasa. merasakan seperti itu. Terutama juga ngajak berbicara kan nggak semua Iya. bisa ngajak berbicara. Oh gitu. Iya. Sebenarnya berbicara tuh apa yang dibicarakan? Ada deh. Kalau saya tuh lebih kayak Banyak banget. ngajak ngomong kayak perempuan. Gitu. Iya. Toh Kebanyakan dia sering ketawa. nggak mungkin ya makhluk itu berbicara dengan kita, nanya, kamu hari Iya, ini benar. masak apa? Nanti dibalik, kamu juga Benar. masak apa gitu Bener. kan? Kadang saya masak nih. Nah, Ngapain? Hari ini bikin apa ya? nah, Enakan gini nih. nah. Oh iya. Padahal saya nggak tahu masak ini apa. Tahu jadi juga. Jadi juga Jadi juga. Saya nggak pernah, ibaratnya nggak tahu masak lah mas. Nggak tahu. nggak tahu. Tahu-taunya udah jadi. Jadi gitu ya. Udah. Berarti yang masak lain. Nggak tahu. Bantu. Ya Dibantu. kadang terasa Tidak terbantu. Oh, ada master chef ibaratnya yang tidak terlihat. Jadi berarti kadang sering interaksi, maksudnya Iya. membantu pada saat ada kesibukan Iya, khusus gitu ya, jelas. yang tidak dimengerti. Ya. Ataukah saya lagi ngomel nih. Ada yang maksudnya lagi ngomel nih, saya langsung udah gini-gini udah. Maksudnya udah Lagi ingetin. lagi ingetin, udah gini gitu. Semacam nasihat kan, cuman sekilas sebentar, ada 2-3 detik udah. Itu sering saya rasakan, Sering. sering. Gila. Ini jujur, dengan cerita-cerita seperti ini, sebenarnya apa ya? Ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Cuma jarang yang berani mengungkapkan Iya. seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau selain kebiasaan-kebiasaan itu, biar siang juga bahkan matahari terik itu juga seperti itu. Dia nggak kenal waktu. Sama seperti manusia biasa. Cuman saya nggak bisa lihat wujudnya. Bahkan saya pernah nyari siapa sih yang ngomong. Oh, gitu? Cobalah tunjukkan wajahmu. Cuman saya ngerasa dia lebih cantik memang, lebih bersih, lebih putih, lebih cantik, lebih bersinar. Lebih Cuma glowing gitu ya. Cuman saya Iya kan? lebih coba deh tunjukkan. Kadang kayak kalau saya tunjukkan sanggup nggak? Ya itu yang selalu saya, ya udah saya nggak sanggup. Oh, dia mengatakan gitu. Iya, sering. Kalau ditunjukkan sanggup nggak? Mau sanggup nggak? Gitu. Oke. Berarti dia memang sudah kepingin menunjukkan.
Saya kayaknya nggak kuat. Nggak kuat. Karena ibaratnya kita beda alam. Beda ya. Beda alam. Iya. Sudah. Ibaratnya saya pernah lebih jelas. Cukup kamu tahu saya ada. Oh gitu. Iya. Dia bilang seperti itu. Ini saya kayak ngerasa kayak ada ya dia. Tadi kayak ada yang ngomong ya. Dia ngomong apa nih? Entah. Pada- Kayak iya mau lihat nggak, sanggup nggak? Itu bukan kayak bukan saya ya. Soalnya lagi kayak terpancing. Kalau- Jangan dipancing nanti. Kalau soalnya terpancing. kalau kita Cuman minta saya- dilihat kan kira-kira gimana? Ya saya nggak kuat. Nggak kuat ya? Kadang saya kuat kalau di saat saya sendiri. Oh malah gitu. Iya. Karena dia bilang ya, terakhir dia bilang yang saya jelas sendiri di dapur, cukup kamu yang tahu saya ada. Oh gitu. Kamu yang tahu saya ada dan kamu tahu saya ada di sini. Jadi kamu. Mbak Ita ini saat ini merasakan Ada. dia ada. Ada. Bahkan dia ingin memperlihatkan. Cuman saya bilang saya nggak sanggup. Ini kayak jangan kayak terpancing ya. Sekarang ini kayak terpancing kayak. Karena dia diomongin. Oh gitu. Ya, saya ini ngerasa kalau dia separuh panas, diomongin, separuh dingin. Kalau dia diomongin, Kalau dia dia Bayangkan aja deh. Ada. Karena dia merasa saya ya dia juga. oh gitu. Iya. Tapi kalau umpamanya lagi ngobrol gitu, itu sosoknya umpamanya berbicaranya kasar atau halus? Dia halus. 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 Halus ya. Halus, tapi kalau dia pun kasar dia nggak aneh deh kayaknya. Teman-teman, Dia ini nggak yang minta nggak minta di lebih ini ya. apa ya? Cukup Kalau tahu. di kulit terlalu dalam. Tapi yang namanya kita ngobrol, kita akan coba menggali lebih dalam lagi. Ya. Jadi kita akan coba mengetahui, ini penasaran, jujur, harus terjawab. Dan di season ini kita mungkin juga akan kehadiran salah satu saya malah kok kayak saya yang paranoid. Salah satu narasumber yang mungkin tidak bisa terlihat, tapi mungkin bisa kita rasakan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi teman-teman, kita di Om Kumis, omongan kupas mistis ya. Minta maaf nih, saya nggak saudara dari tadi nggak tahu, mungkin narasumbernya bertambah satu, cuma nanti coba kita akan berkenalan, mungkin juga bersilaturahmi dengan salah satu narasumber itu. Nah, ini ada sekilas bahwa tadi memang kedua narasumber ini merasakan sesuatu yang aneh pada saat kita tanya jawab di studio ini. Dan narasumber ini gelisah ya. Gelisah. Apa yang membuat gelisah? Telinga saya nggak dengar satu, Bang. Ditutup. Ditutup. Maksudnya ditapak begini? Dia nggak mau dengar apa yang kita tanya gitu. Gitu. Nggak Yang mau, di sebelah kiri. Cukup Kiri. dia yang intinya itu, dia bilang cukup kamu yang tahu. Jangan lebih kulik lagi ke dalam, cukup kamu yang tahu. Cukup kamu yang rasa. Gitu. Kalau tadi umpamanya gini ya, kan terkadang kalau kita merasakan seperti itu, kita coba ya serahkan diri kepada Allah sambil berdoa. Dia ikut berdoa juga. Dia ikut berdoa. Ikut. Malah kalau saya sholat, kalau saya kusuk ya bukan saya rasa. Ya Dia ikut. lebih adem, lebih ayo yuk baca, lebih seneng. Gitu ya. Cuman dia nggak pengen di. Ya. Tapi kan memang tujuan kita adalah edukasi dan silaturahmi. Kalau memang ini
Karena jujur banyak sebenarnya terjadi fenomena ini di tengah masyarakat. Cuma terkadang pribadi itu takut untuk mengungkapkannya. Kenapa? Mungkin tiba-tiba akan muncul ya seperti stigma buruk di tengah masyarakat, dianggap gila, dianggap apa ya kan. Padahal ini yang terjadi dalam kondisi sadar. Nah, ada nggak pernah minta melakukan hal yang lain, bahkan hal yang di luar jangkauan pikiran manusia? Pernah saya tuh tahun 2013 kalau nggak salah 2014 saya sempat mau bunuh diri. Sempat Saking sering itu. nggak kuat dengar itu mau bunuh diri Iya. gitu. Mungkin apa menguji saya kan. Mm-mm. Nah, saya coba lama-lama oh ternyata ya dari situ saya sadar oh ternyata saya ada dua. Seperti itu. Akhirnya awalnya nggak bisa terima dan sekarang udah bisa terima. Udah bisa terima, Ya. udah bisa terima. Ya oke, tadi kan sempat mengatakan bahwa cukup ini saja yang dia tahu. Cuma memang kan hal ini perlu kita sampaikan ke publik bahwa mereka itu ada. Ada, jelas ada. Saya rasakan sendiri. Gitu. Betul? Seperti itu, Bunda Ade. Bunda Ade kenapa? Mulai merasa nggak nyaman dari tadi. Nggak nyaman. Yang Nggak nyamannya kenapa? Soalnya dari tadi kan ngelihat dia ngomong, kenapa sih nyobanya tahu itu tadi sempat nyampein gitu, ngomong diterima, kenapa nyari tahu tentang saya. dia Gitu. nggak mau tahu karena memang kita beda Dari alam. tadi tuh dekat terus. Ya, oh gitu. Udah Tapi kan udah bisa sekarang. Dalam arti dia bisa terima bahwa Bisa terima, kenapa? cuman dia seperti menyampaikan cukup tahu, yang bagi yang merasa cukup tahu, jangan dianu lagi banget. Takutnya nanti kesannya lain. Gitu ya. Oke. Jujur, Om Kumis memang seperti ini teman-teman. Iya. Ya, ini omongan kupas mistis. Ya, kita membahas hal yang horor dan yang tidak biasa dilakukan mungkin manusia-manusia yang ya ada yang punya kemampuan khusus dan ada yang tidak. Tapi intinya Allah menciptakan, Tuhan menciptakan manusia itu dengan cara yang sempurna, berbeda-beda, tergantung kita memahaminya. Dan kita akan coba berbicara dengan narasumber yang tidak terlihat itu tadi. Kita akan berkenalan, kita akan bersilaturahmi, ya. Mudah-mudahan proses ini jujur memang berbahaya dan mudah-mudahan mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman, kita akan ke season selanjutnya dan kembali lagi ke Om Kumis setelah yang satu ini. Teman-teman, kita kembali lagi di omongan kupas mistis episode ketiga. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa kita akan coba berbicara dan dengan narasumber yang tadi kita sudah bahas sebenarnya. Cuma kan lebih baik coba kita bertanya langsung dan kita akan melakukan olah rasa bersama Bunda Ade, ya. Saya jujur bisa nih, nggak tahu kenapa. Apa ya? Kenapa baik? Dia mau keluar. Mau keluar? Maksudnya? Enggak, aku sakit.
Nggak ada sakit kan? Seperti ada yang sesuatu disampaikan. Enggak, dia cuma kayak narik belakang. Oh gitu. Seperti itu yang terjadi sering di rumah. Oh iya, kalau lagi memang dia kepancing kayak gitu. Hmm. Karena sebenarnya sih kita kepingin ngobrol aja sih sebenarnya. Iya, dia kayak melepasin diri ke saya sih. Eh, Kenapa sakit Pak? Udah enggak? hmm. Apa? Teman-teman, ini real kita lakukan, tidak menggunakan hal-hal yang lain. Dengan mudah-mudahan kita mendapat izin dari Allah, kita coba untuk bersilaturahmi, ya. Dan teman-teman yang nonton video ini mungkin juga sering merasakan hal seperti ini, mendapat jawaban yang sebenarnya selama ini dipertanyakan. Kenapa saya seperti ini? Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Ada apa seperti Bunda Ade? Dia udah siap? Dia udah lepas dari tadi, dari saya. Udah lepas? Udah nggak sakit tadi. Oh gitu. Nggak masalah ya kalau dia ditanya ya. Karena Sekarang terserah, kalau sudah saya ngerasain lepas ya terserah dari dianya. gitu. Karena ya dia yang ini. Apa yang dirasakan Bunda Ade? Masih belum mau sih dia. Sudah mau? Nanti mau langsung ke Mbak Itanya atau ke Bunda Ade? Ada, nggak ada aja dah. Gitu. Iya, kalau saya takut, Takut. bukan takut fisik saya nggak kuat. Oke. Silakan Bunda Ade. Jadi teman-teman, proses ini Bunda Devani coba melakukan komunikasi ya dengan tamu tersebut yang setiap harinya bersama Mbak Ita ini. Jadi tujuan kita memang hanya untuk silaturahmi dan memecahkan apa yang selama ini menjadi pertanyaan di tengah masyarakat bila merasakan seperti ini. Udah dia. Sudah dari tadi. Assalamualaikum. 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 Izin dari Allah. Sudah mengerti apa yang dipanggil? Suaranya nyampe masuk. Suaranya Dia lebih nggak suka banyak orang. Suaranya masuk. Silaturahmi. Dia nggak suka banyak orang. Nggak suka banyak orang. Enggak. Dia lebih senang sendiri. Lebih senang sendiri. Saya suka ketenangan. Oh, suka dengan ketenangan.
Kalau tenang kan, dibawa berzikir kan pasti tenang. Dibawa berzikir pasti tenang. Saya asing dengan mereka. Nggak apa-apa, mereka juga hamba Allah. Teman-teman yang ada di sini hamba Allah. Bisa diceritakan nggak kenapa selalu ikut sama Mbak Ita? Karena dia kesepian. Dia kesepian. Sejak umur berapa diikuti? Tuh. Dari umur 12. Dari umur 12 tahun. 12 tahun. Apa itu memang punya niat untuk ngikutin atau memang ada permintaan? Tidak, saya sendiri yang mau. Oh, sendiri. Kalau boleh tahu nih, hamba Allah ini wujudnya seperti apa sih? Sama seperti ini. Begitu. Agamanya apa? Saya Islam. 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 Yang mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah ya. Jadi kalau setiap hari ngobrol dengan Mbak Ita, iya. Selain kesepian, apa? Kenapa bisa diikuti? Kan paling banyak yang bisa di sebenarnya kalau kesepian itu. Karena saya masih saudara. Kenapa? Karena masih saudara. Masih saudara? Oh, saudara. Maksudnya seperti apa itu? Kita ini kan tidak mengerti. Saya masih saudaranya. Oh, samarannya. Gitu. Bahkan kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Bunda Ita ini, Apapun saya namanya. itu. Nah, tadi kita ngobrolin ini, ngerti nggak? Ngerti. Apa? Mencari tahu tentang saya. Iya. Kalian itu seperti apa sih? Kok nggak kelihatan atau gimana? Saya bisa ikutin angin. Kenapa? Tuh. Dia bisa ngikutin angin. Oh, ngikutin angin. Iya, terkadang dia seperti angin, Eh, gumpalan angin saya rasa. oh gitu. Tuh. Terus kalau umpamanya makan apa? Saya nggak makan. Oh, nggak makan, nggak butuh makanan, Enggak. nggak butuh makanan. Punya rasa capek, Enggak. begitu. Kalian nggak punya nafsu? Kalau nafsu. Punya amarah. Punya. Punya rasa marah. Oh, rasa marah. Punya rasa sabar. Nah, terus kalau seperti kalian, rasa marahnya itu seperti apa? Tapi nggak suka kalau ini. Kenapa? Dia nggak permisi dulu. Tadi kan sudah permisi. Tapi yang permisi cuma satu orang. Siapa? Iya, saya memang permisi tadi. Nggak apa-apa. Karena kan teman-teman nggak ngerti kan. Yang mengertilah yang melakukan. Ya, manusia ini kan makhluk ini punya kekurangan dan kelebihan. Itu. Jadi kita minta maaf. Ya. Siapa yang buang kamera? Hah? Teman ya? Bukan Bukan. Bukan, siapa? arah dalam kayaknya. Hah? Sosok yang jongkok. Oh, yang tadi itu. Ya. Terus apa sebenarnya yang harus disampaikan biar mungkin ada makhluk-makhluk Allah yang merasakan seperti apa yang dirasakan Mbak Ita ini? Harus apa yang mereka lakukan? Lebih percaya aja bahwa kita itu ada. Percaya saja Bahwa kita ada. bahwa kita ada. Iya, Gitu ya. mereka ada. Oh, gitu. Terus seperti kalian juga punya agama Islam. Iya. Beribadah ada masjidnya juga. Kalau untuk ibadah, saya lebih ikut ibadah.
badannya Mbak Ita, gitu. Ada nggak kesalahan yang kadang dilakukan sama Mbak Ita? Ada. Apa? Terkadang tidak bisa mengontrol emosinya. Iya, emosi ya. Jelas. Dan memang itu ya juga memang nggak bagus sih sebenarnya. Terkadang mengeluarkan bahasa-bahasa yang saya tidak suka. Iya, refleks ya, maksudnya kaget, gitu. Kalau seperti kalian tidur juga, Enggak. nggak tidur. Enggak. Jadi kalau posisi Mbak Ita lagi tidur, Mereka berjaga. Saya duduk. duduk di sebelah mana? Terkadang di belakang, di samping, Samping mana ya? Kiri, sebelah kanan. kanan. Oh, kalau posisi duduk sekarang dia sebelah kiri. Iya. Karena saya nggak mau dia mendengar. Oh gitu. Kalau seperti kalian ini punya orang tua juga? Punya nama? Berarti nama kalian menggunakan Nama saya. itu. Berarti orang tuanya sama? Gitu. Usia kalian juga sama? Terus kalau umpamanya Mbak Ita sakit, kalian sakit juga? Merasakan sakitnya? Apapun yang dirasakan saya rasakan. Oh gitu. Nah, pernah nggak melihatkan wujud aslinya tuh Mbak Ita? Sebenarnya pernah. Kapan? Saat dia bercermin, Bercermin? sekali saya menampakkan wajah saya di wajahnya. Oh gitu. Kalau untuk pribadi saya sendiri, nggak pernah. Nggak pernah? Gitu. Karena semua yang ada di saya sama seperti dia. Oh gitu. Tadi sempat marah ya, nggak mau seperti ini ya? Iya, tapi setelah mengerti sudah bisa diterima. Iya. Jadi saya panggilnya apa ini? Namanya? Sama seperti ini. Ita. Dia lebih senang cantik. Kalau Cantik? saya Oh dipanggil cantik? cantik. Oh si cantik? Cantik. Saya memang cantik. Si cantik ya? Cantik. Iya, Iya, ini kesannya dia cantik banget, cantik. cantik banget. Cantik banget. Gitu. Bersih lah. Bersih. Bersih. Ada nggak gambaran dulu sih bersihnya seperti apa? Glowing lah dibilang orangnya. Glowing. Glowing. Bersih banget. Bersih. Bersih, rambutnya itu seperti basah dan keriting. Gitu ya. Cantik banget. Dia mulus, cantik lah dia. Jadi saya panggil si cantik ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Ya kan. Saya panggil si cantik. Kalau di rumah sering berada di posisi bagian rumah mana? Di ruang tengah. Di ruang tengah. Di ruang tengah ya. Ya kita terima kasih ya cantik udah mau hadir di season ini khususnya di omongan kupas mistis. Jadi memang kita membahas hal-hal yang memang tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Jadi biar penonton juga nanti bisa menikmati, ya tergantung penonton nanti percaya apa tidak, itu tergantung keyakinan masing-masing, tidak ada paksaan sih, tapi intinya kita mengedukasi, mendidik ya. Ini cantik, ini ada pesan nggak sebelum kita berpisah? Apa pesannya? Menjaga emosinya. Suruh menjaga emosinya ya. Suka ngomel ya berarti ya. Ya. Jadi kalau dia ngomel itu rasanya seperti apa? Saya nggak suka. Nggak suka. Kalau posisi lagi nggak suka menjauh. Saya deketin, Dekatin malah. ingatin. Ingatin. Oh gitu. Pernah nggak disentuh anggota tubuh? Sering. Apanya yang disentuh?
Oh gitu, ditepuk. Telinganya ditapak gitu ya. Ketek. Lain kali pakai balok-balok kan. Ya. Bercanda. Jadi ini teman-teman, Bunda Ade ini sedang melakukan interaksi dengan sosok yang memang sering mengikuti Mbak Ita. Dia memang tidak memiliki wujud secara khusus ya, Betul. atau tubuh ya, tapi itu bisa dirasakan, bisa didengar, dan sesekali juga mungkin terjadi interaksi yang pribadi gitu ya. Jadi kita berharap bahwa kalian yang menonton video ini, apapun pendapat kalian silahkan di kolom komentar. Namun tergantung kita percaya apa tidak. Jadi cantik, makasih banyak sudah hadir di omongan Kupas Mistis ya. Ada pesan nggak buat tim Om Kumis nih, omongan Kupas Mistis nih? Ada pesan nggak? Kenapa? Apa? Jangan pernah takut. Oh, jangan pernah takut, dengar tuh. Ya. Ya, jujur memang teman-teman juga di sini baru ini ya. Baru belajar ya nanti ya. Mudah-mudahan dengan season ini juga mereka bisa menambah pengetahuan bahwa memang ada ciptaan lain selain manusia. Allah menciptakan makhluk hidup itu dengan berbagai macam bentuk ya. Titip salam buat teman-teman ya, cantik ya. Ya. Mungkin saya, Bang Anci dan teman-teman, kalaupun tadi ada salah ucap, salah kata, Pak, kita minta maaf ya. Kalau gitu, Assalamualaikum. Ini tergantung. Bentar, jangan. Bang, Lepasin saya. Ini nih. Kenapa kalian ke tempat saya? Baru ke situ. Saya nggak suka. Lepasin. Kita ya. Ngapain tadi kalian ke tempat saya? Nggak suka. Tidak. Kita mau keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain kalian ke tempat saya? Saya nggak suka. Enggak. Saya nggak suka dimasukin ke sana. Saya nggak mau. Yang di mana? Ada tadi bang. Lepasin. Lepasin saya. Hah? Dituduh Pak. Di mana? Yang di Gunung Selatan. Saya mau makan terus. Saya mau makan itu. Dia mau bikin kan ada dupa di sini ya, kembang sama kelapa sama apa bikin apa itu. Ini ada sosok teman-teman ya yang ngikutin Bunda Ade rupanya dari tadi sore kayaknya. Ya, kurang. Sudah. Iya. Duduk. Iya. Saya kasih makan. Enggak. Sudah duduk. Orang permisi tadi kau masuk. Saya mau makan. Itu bukan makanan. Boleh. Itu makanan saya. Ya. Iya. Keluar ya. Iya. Keluar ya. Enggak.
Saya mau bawa dia. Lepasin. Teman-teman, ini di luar perencanaan kita, ya, di luar, maksudnya di luar, harusnya tadi kita udah selesai ya, tapi ternyata ada hal, ya ini resikonya memang untuk konten horor ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk omongan kupas mistis episode ketiga Om Kumis, dan Om Kumis akan menjumpai kalian lagi di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.